Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Andreas Adanta dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM 3312420111. Saya akan menyampaikan hasil analisis saya tentang korupsi yang terjadi di Indonesia sampai saat ini, dan juga bagaimana solusinya untuk mengatasi dan memberantas korupsi yang terjadi. Sampai saat ini korupsi masih saja terjadi di Indonesia. Korupsi seakan-akan sudah menjadi tren. Yang melakukan korupsi pun sudah tidak lagi mengenal kelas dan strata lagi. Mulai dari level menteri sampai kepada level kepala desa. Korupsi pun kini sudah mulai menjalar sampai ke penegak hukum dan swasta. Korupsi ini dilakukan dengan berbagai cara. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diklasifikasikan ke dalam merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa korupsi ini sudah menjadi hal yang wajar, bahkan dibilang sudah membudaya. Tindakan korupsi ini juga sudah tidak memandang situasi maupun kondisi yang sedang terjadi pada saat itu juga. Seperti pada 2 tahun belakangan ini, negara kita yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Namun kasus tindak pidana korupsi tetap saja terjadi. Ironis sekali ketika sebagian besar orang berkurang penghasilannya, mengalami PHK, dan krisis-krisis yang lain yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, pelaku korupsi masih mencari celah untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadinya sendiri. Seperti pada kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus ini bermula dari program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Ex-Mensos Juliari Batubara menunjuk Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek bansos COVID-19 dengan cara penunjukan langsung rekanan. KPK menduga ada kesepakatan sejumlah fee dari penunjukan rekanan pengadaan bansos COVID-19 ini. Ex-Mensos ini menetapkan fee tiap paket bansos yang disepakati oleh Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial. Keduanya melakukan kontrak pekerjaan dengan supplier yang salah satunya PT RPI yang diduga milik Matius Djoko Santoso. Pada paket bansos COVID-19 periode pertama, diduga diterima fee miliaran rupiah dan turut diterima Mensos Juliari Batubara. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan Mensos Juliari Batubara untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi Mensos. Ada uang sekitar 8,8 miliar yang diduga dipakai untuk keperluan Mensos Juliari Batubara. Periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan ex-Mensos Juliari Batubara. Kasus korupsi kedua terjadi pasca menurunnya tingkat penularan COVID-19. Kasus ini berkaitan dengan minyak goreng dan disusul harga minyak goreng yang meroket. Meskipun Indonesia adalah penghasil minyak sawit mentah atau crude palm oil terbesar dan hal ini menjadi beban bagi masyarakat kecil. Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng ini menimbulkan kerugian untuk masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat yang sebagian besar menggunakan minyak goreng baik untuk keperluan hidup maupun untuk keperluan mencari penghasilan, merasa bahwa mereka sangat dirugikan dan terlebih lagi mereka akhirnya mengetahui kalau hal ini adalah imbas dari tindak pidana korupsi. Korupsi yang terjadi berupa pemberian fasilitas
ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil, atau gratifikasi dalam pemberian izin penerbitan PE tersebut dari Kemendak kepada perusahaan terkait. Perusahaan terkait memberikan permohonan ekspor yang seharusnya ditolak karena tidak memiliki syarat sebagai eksportir, antara lain mendistribusikan CPO atau RDB palm oil yang tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri, dan kewajiban DMO sebesar 20% ke dalam negeri dari total ekspor. Walaupun tidak memenuhi syarat DMO sampai DPO untuk melakukan ekspor, tetapi kedua perusahaan terkait itu tetap diberikan izin untuk ekspor dari Kementerian Perdagangan. Setelah itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Keempat tersangkanya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana, Komisi PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, PSG berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT. Jika melihat dari dua kasus korupsi yang sudah disampaikan, keduanya memiliki pola yang berbeda. Pertama, kasus korupsi dana bantuan sosial yang memiliki pola mengambil sebagian dana dan menimbulkan kerugian dalam keuangan negara. Kedua, kasus korupsi ekspor minyak mentah yang menyebabkan kenaikan harga serta kelangkaan harga minyak goreng di dalam negeri yang memiliki pola gratifikasi dalam pemberian izin ekspor oleh Kemendak kepada perusahaan terkait. Kedua kasus korupsi ini sama-sama menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan perekonomian negara. Korupsi ini merusak perkembangan ekonomi negara. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan syarat dengan unsur-unsur korupsi, seperti penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelapan dalam pelaksanaan, dan lain-lain, bentuk korupsi dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Yang mana Indonesia sedang dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun kasus korupsi yang merugikan masyarakat serta perekonomian negara tetap saja terjadi. Solusi yang dapat diberikan guna mengurangi bahkan memberantas kasus-kasus korupsi adalah menerapkan transparansi anggaran dalam pengadaan suatu proyek negara. Transparansi ini merupakan pengungkapan informasi anggaran, yang dimana upaya ini dilakukan untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya. Di sisi lain, fungsi dari transparansi ini adalah membuat masyarakat mampu melihat serta mengkritik jika ada anggaran yang dikeluarkan dirasa berlebihan untuk suatu proyek negara. Solusi selanjutnya adalah peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran bahwa merekalah yang dirugikan atas kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat maupun aparat negara. Sebisa mungkin, masyarakat diedukasi untuk tidak melakukan tindakan yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Contohnya seperti tidak menerima pemberian uang dari caleg yang ingin maju ke dalam pemilihan. Solusi terakhir adalah memperkuat peraturan perundang-undangan. Terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat atau kroni penguasa negara akan memberikan celah untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan kekuasaannya. Kualitas peraturan perundang-undangan serta penerapan sanksi yang inkonsisten serta pandang bulu juga membuat para pelaku korupsi tidak takut akan sanksi yang dijatuhkan kepada mereka. Maka dari itu, untuk mencegah serta memberantas korupsi, diperlukan peraturan perundang-undangan yang kuat guna melemahkan niat para pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih.